Halo semua, kenalin nama aku Apidu Jianulia dari Ilmu Administrasi Fiskal UI Angkatan 2024. Nah, jadi di video kali ini aku bakal bahas seputar rekonsiliasi fiskal. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah pajak penghasilan orang pribadi. Karena dalam praktiknya sering terjadi perbedaan perhitungan laba rugi menurut akuntansi komersial dan juga akuntansi pajak. Nah, rekonsiliasi ini dilakukan baik terhadap penghasilan maupun biaya-biaya yang jadi pengurang penghasilan bruto. Ada dua hal yang mendasari mengapa dilakukan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, beda waktu. Nah, beda waktu ini adalah perbedaan yang akan tereliminasi karena perbedaan timing pengakuan antara akuntansi dan juga pajak. Contohnya adalah metode penyusutan, penyisihan piutang tak tertagih, dan metode penilaian persediaan. Dan yang kedua adalah beda tetap. Beda tetap merupakan perbedaan permanen yang tidak akan tereliminasi karena perbedaan konsep pengakuan menurut akuntansi komersial dan juga akuntansi pajak. Contohnya adalah menurut akuntansi komersial merupakan sebuah penghasilan, sedangkan menurut ketentuan pajak penghasilan bukan sebuah penghasilan sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Terus yang kedua contohnya adalah menurut akuntansi komersial misalnya dijadikan biaya, sedangkan menurut ketentuan pajak penghasilan tidak dapat dijadikan biaya menurut sesuai dengan pasal 6 ayat 9 pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, untuk contoh implementasinya ada dua nih teman-teman. Misal untuk beda waktu, misal contohnya adalah penyusutan. Nah, dalam akuntansi kan perusahaan bebas menggunakan metode apa saja, misalnya ada garis lurus, saldo menurun, dan juga unit produksi. Nah, sementara di ketentuan perpajakan itu hanya diperbolehkan dua metode, yaitu metode garis lurus dan juga metode saldo menurun, sesuai dengan pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, ketika penyusutan komersial lebih besar ketimbang penyusutan secara fiskal, maka beban penyusutan komersial dilakukan koreksi positif. Selanjutnya untuk beda tetap, contoh yang paling umum adalah biaya, yang misal menurut akuntansi dapat dijadikan beban, sementara menurut ketentuan pajak penghasilan tidak boleh dijadikan sebagai pengurang sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Misalnya perusahaan mengeluarkan biaya yang tidak terkait langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, atau memelihara penghasilan. Nah, menurut akuntansi, biaya ini tetap dianggap sebagai sebuah biaya atau beban, tapi secara fiskal harus dikoreksi positif karena biaya ini itu tidak berkaitan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dan tidak akan pernah diperbolehkan di tahun-tahun berikutnya. Oke, segitu aja penjelasan singkat dari aku. Semoga video ini menjadi sebuah pelajaran yang baik untuk teman-teman. Terima kasih.